Kurikulum berbasis kompetensi menurut Balitbang-Depdiknas, merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. IF Krakow mengemukakan bahwa pengajaran berbasis kompetensi adalah keseluruhan tentang pembelajaran aktif, active learning, di mana guru membantu siswa untuk belajar bagaimana belajar daripada hanya mempelajari isi. Menurut Jemari Mardapi, ada dua pertimbangan perlunya menerapkan kurikulum berbasis kompetensi. Pertama, persaingan yang terjadi di era global terletak pada kemampuan SDM hasil lembaga pendidikan, dan kedua, standar kompetensi yang jelas akan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan sistem penilaiannya. Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, sesungguhnya penerapan KBK bukan semata-mata sebagai upaya perbaikan terhadap kurikulum sebelumnya, akan tetapi lebih disebabkan oleh situasi dan kebutuhan masyarakat yang menuntut tersedianya SDM yang unggul dan kompeten. Strategi KBK menurut Benjamin Bloom perumusan kompetensi yang jelas, dengan mengembangkan taksonomi tujuan pendidikan yang memandu perumusan kompetensi berdasarkan tingkatan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kompetensi harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. John Dewey desain pembelajaran berbasis aktivitas active learning dengan menekankan pentingnya belajar melalui pengalaman langsung. Strategi ini mencakup penggunaan metode seperti proyek, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan pembelajaran berbasis masalah problem-based learning. Kurikulum berbasis kompetensi KBK memerlukan strategi pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuannya. Kurniawan, 2004, menggarisbawahi bahwa strategi ini harus sesuai dengan misi KBK dan memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, menekankan pada pemecahan masalah, yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan tantangan. Kedua, strategi ini harus fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran, memastikan relevansi dan keberagaman pengalaman belajar. Ketiga, mengarahkan siswa untuk belajar mandiri, meningkatkan tanggung jawab dan kemandirian mereka dalam proses belajar. Keempat, mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda, menjadikan materi pelajaran lebih relevan dan bermakna. Kelima, mendorong terciptanya masyarakat belajar, di mana kolaborasi dan berbagi pengetahuan menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Keenam, menerapkan penilaian autentik yang lebih akurat mencerminkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam situasi nyata. Ketujuh, membuat pembelajaran menyenangkan, sehingga siswa lebih termotivasi dan tertarik untuk belajar. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, KBK dapat mencapai tujuan utamanya untuk menghasilkan siswa yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi